Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Barika Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di praktikum dasar sistem kontrol kali ini, kita akan membahas dasar editor pemrograman Python dan platform IO untuk pengembangan software dan sistem embedded. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem embedded, dibutuhkan editor kode, bahasa pemrograman, serta tools pendukung agar proses pemrograman lebih efisien dan terstruktur. Pada materi ini akan dibahas yaitu editor pemrograman modern, lalu bahasa pemrograman Python dan extension Python dan platform IO. Nah, di sini ada editor pemrograman secara umum. Jadi, editor pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Editor modern biasanya memiliki fitur yaitu sintaks highlighting, lalu autocomplete, dan debugging, serta integrasi extension atau plugin. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code atau VS Code. Jadi, Visual Studio Code adalah editor kode ringan dan gratis yang dikembangkan oleh Microsoft. Kelebihan VS Code diantaranya adalah mendukung banyak bahasa pemrograman, banyak extension tersedia, ringan dan cepat, lalu cocok untuk pemula hingga profesional. Nah, VS Code ini sering digunakan untuk pengembangan yaitu Python, C atau C++, juga embedded system, dan web development. Lalu kita masuk ke Cursor. Jadi, Cursor adalah editor berbasis VS Code yang dilengkapi dengan AI Assistant. Fungsi utama dari Cursor diantaranya yaitu membantu menulis kode lebih cepat, lalu memberikan saran perbaikan kode, dan membantu memahami kode yang kompleks. Cursor ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran pemrograman, debugging, dan pengembangan proyek berbasis AI. Nah, setelah kita membahas VS Code dan Cursor, lalu kita masuk ke Windsurf. Nah, Windsurf itu sendiri merupakan editor pemrograman modern yang juga mengintegrasikan kecerdasan buatan. Keunggulan Windsurf ini yaitu fokus pada produktivitas developer, integrasi AI untuk penulisan dan analisis kode, lalu antarmuka modern. Lalu kita membahas pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Karakteristik Python yaitu diantaranya sintaksnya sederhana dan mudah dibaca, lalu mendukung pemrograman prosedural dan OOP, dan banyak library tersedia. Nah, Python ini banyak sekali digunakan pada data science, lalu artificial intelligence atau AI, juga automation dan IoT dan sistem embedded. Lalu kita akan membahas di sini keunggulan Python. Keunggulan Python yang pertama adalah sangat mudah dipahami oleh pemula. Lalu komunitasnya sangat besar. Juga cross-platform seperti Windows, Linux, dan juga macOS. Jadi bisa fleksibel. Dan yang terakhir, integrasinya mudah dengan hardware dan software lain. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk instalasi Python versi 3.10.11. Yang pertama yaitu download Python dari situs resmi python.org, lalu pilih versi Python 3.10.11, lalu jalankan atau run installer. Setelah itu, centang opsi add Python to pad, lalu klik install. Nah, setelah install Python, jangan lupa untuk menambahkan ekstensinya. Berikut adalah ekstensi Python di VS Code berfungsi untuk mendukung pengembangan Python. Fungsi extension Python yaitu menjalankan kode Python langsung di editor, lalu debugging program Python, linting dan formatting kode, juga autocomplete. Nah, di sini ada platform IO. Platform IO adalah platform pengembangan untuk sistem embedded dan IoT. Platform IO mendukung yaitu Arduino,
lalu ESP32 atau ESP8266, juga STM32, dan banyak board microcontroller lainnya. Nah, kegunaan platform I/O ini diantaranya yaitu manajemen library otomatis, lalu build system yang rapi, juga mendukung banyak board dalam satu proyek, dan debugging hardware. Nah, platform I/O ini sangat cocok untuk proyek seperti embedded system, robotika, IoT, maupun otomasi. Nah, di sini ada peran Python dan platform I/O. Python ini digunakan untuk pemrograman tingkat tinggi, otomasi, dan komunikasi data. Platform I/O ini digunakan untuk pemrograman microcontroller, lalu pengelolaan proyek embedded. Nah, dari materi yang sudah kita bahas barusan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa editor modern seperti VS Code, Cursor, dan Windsurf membantu meningkatkan produktivitas pemrograman. Lalu, Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan sangat fleksibel. Juga extension Python dan platform I/O berperan penting dalam pengembangan software dan embedded system secara profesional. Baik, sekian saja materi singkat dari saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke simulasinya. Ini langsung saja kita masuk ke kursor yang pertama. Setelah kita refresh, untuk portnya kita pilih yang COM5, kita connect. Lalu untuk modenya mode speed, di start. Nah, untuk set point-nya, nilainya kita ubah menjadi 300. Lalu untuk KP-nya, nilai variabelnya kita ganti dari 0 menjadi 0,30. Nah, di sini bisa dilihat grafik yang pertama sudah mulai muncul. Untuk set point, kecepatan, row per detik, lalu kecepatan MA dan kecepatan LPF. Untuk di grafik yang kedua, di sini ada posisi, error, lalu ada P, I, and D, juga ada PID output dengan garis berwarna merah. Kurang lebih seperti itu tampilan grafiknya. Bisa dilihat untuk posisinya naik ke atas, errornya lurus. Untuk PID outputnya di atas D. Di sini KI-nya kita ubah nilainya menjadi 0,10. Lalu maka grafiknya untuk yang warna putih atau error dia menjadi turun. Lalu untuk di grafik yang pertama kebalikannya, dia malah menaik pesat. Setelah itu untuk PID outputnya dia makin lama makin naik dan stabil bersama dengan I-nya. Untuk errornya dia turun. Namun untuk di grafik yang pertama justru malah naik. Nah, sekarang kita masuk ke kursor yang kedua ya. Ini kita pakai COM-nya yang port 5. Untuk modenya tadi kan speed, sekarang kita ganti ke position. Kita connect dan kita start. Set point-nya kita pilih nilai 300. Setelah itu kita lihat di grafik yang pertama dan kedua. Nah, di sini belum keluar grafiknya. Jadi belum muncul. Coba kita ubah nilai KP-nya dari 0 menjadi 0,30. Untuk sinyal PWM-nya nanti kita coba ganti ya. Nah, di sini udah keluar untuk grafik yang pertama. Dia muncul kecepatan LPF-nya secara stabil dan juga PID output di grafik kedua. Nah, untuk KI-nya coba kita ubah nilainya menjadi 0,20. Apa yang berubah? Nah, sini belum ada. Coba kita kulik lagi, atau mungkin di PWM-nya. Kita disconnect dulu ya sebentar.
connect lagi. Nah, PWM nya kita ganti coba menjadi 200. Kita clear grafik agar grafiknya memulai ulang dari awal. Start lagi ya. Sini muncul di grafik pertama dan kedua. Kita naikkan sedikit untuk nilai set pointnya, maka di sini muncul untuk di grafik yang pertama set pointnya akan naik ke atas di nilai 300 lebih, lalu bergerak lurus dengan stabil. Dan untuk di grafik yang kedua itu muncul PID output, P, error, dan juga D nya secara bersamaan dan diiringi dengan I yang mengikuti PID output. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu saja simulasi singkat dari saya. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke datasheetnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke spreadsheet data hasil praktikumnya. Sini ada banyak mulai dari time, set point, bahkan sampai position dan error, juga PID-nya. Ini bisa diamati pada gambar. Ini mulai dari time-nya dari 111 ya, lalu ke 112, naik ke 113, 14, 15, bahkan sampai 118. Kita scroll lagi ke bawah. Bahkan sampai 120 lebih pengambilan datanya masih tersimpan di spreadsheet. Kita scroll lagi aja ke bawah. Mungkin bisa sambil diamati pada gambar data yang sudah diambil. Nah, sampai di 159. Kurang lebih seperti itu untuk hasil spreadsheetnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.